Om Swastiastu. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Video ini adalah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya, I Gusti Ayu Agung Kusumawardani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah. Pemahaman terkait konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, serta pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas dan atau di rumah. Berikut adalah video penerapan budaya positif kepada rekan-rekan yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 3 Amlapura. Oke, Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan yang membuka dengan pangajani. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih hari ini sudah bersama-sama di sini. Perkenalkan, kalau secara pribadi mungkin Bapak Ibu sudah kenal Tiange. Jadi pada hari ini saya sebagai CGP Angkatan 9 akan sharing tentang sebuah materi yang sangat sayang kalau hanya disimpan untuk diri saya sendiri, karena materi budaya positif ini sangat bagus untuk kita praktekkan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang kita harapkan. Budaya positif ini merupakan salah satu strategi yang dapat kita praktekkan. Jadi ini kolaborasi Bapak Ibu ya, nanti kolaborasi bukan hanya guru tapi seluruh komponen sekolah harus secara konsisten melaksanakan budaya positif ini. Mudah-mudahan nanti setelah Bapak Ibu menerima apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mempraktekkan untuk diri sendiri, nanti juga bersama murid dan orang tua dan pihak-pihak yang lainnya. Yang mulai Bapak Ibu. Oke, jadi kita akan belajar bersama, berkolaborasi, saling dukung mewujudkan budaya positif. Nah, coba Bapak Ibu amati gambar di depan. Gambar di depan adalah beberapa interaksi yang terjadi di sekolah secara umum. Interaksi antara guru dengan guru, interaksi antara guru dengan murid, interaksi antara sesama murid. Bisa dilihat gambarnya, nggih? Nah, indah Bapak Ibu, interaksi yang terjadi di situ. Itu interaksinya positif apa negatif menurut Bapak Ibu? Positif. Kita sepakat ya. Kita sepakat interaksi antara guru dengan guru terjadi, diskusi, kolaborasi, kemudian guru dengan murid, suasananya menyenangkan, akrab, kemudian sesama murid juga saling menghormati, saling menghargai, terjadi kegiatan literasi, diskusi, kemudian budaya kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Itu harapan kita ya, membudaya di sini di SMA Negeri 3 Amlapura. Nah, gini Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan gambar interaksi ini tanpa membaca penjelasan ini, Bapak Ibu tentu sudah paham ya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tentunya hal-hal yang positif yang membuat murid bisa berkembang pemikirannya secara kritis, kemudian penuh rasa hormat, saling
saling bertanggung jawab. Itu yang kita harapkan berkembang di sekolah dengan budaya positif. Nah, hari ini kita akan belajar konsep-konsep inti budaya positif. Ya, kita selama kurang lebih 1 jam ke depan akan belajar 6 konsep ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam itu segitiga restitusi. Jadi untuk yang 5 dan 6 di segitiga restitusi mungkin kalau ada waktu kita bisa praktek sedikit nih segitiga restitusi itu. Nanti dia menjelaskan. Ini mungkin Bapak Ibu pasti sudah mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun bahwa kodrat anak adalah mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun Bapak Ibu. Ya, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu seperti petani, tukang kebun. Kita itu adalah petani. Murid itu adalah tanaman, misalnya padi. Sebagai petani, apa yang bisa kita lakukan untuk menuntun agar padi itu bisa tumbuh dengan baik? Apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu? Betul, dipupuk, dipelihara dengan baik. Ya, bibit unggul, disemai, disiram. Kalau ada hama, dibersihkan. Ya, jadi sebagai seorang pendidik tugas kita adalah itu Bapak Ibu. Bukan memaksa murid menjadi seperti apa yang kita mau. Padi secara kodratnya nanti tumbuh sebagai apa? Padi kan? Apakah bisa padi itu tumbuh menjadi durian misalnya? Nah itu kodratnya itu memang sudah padi. Jadi memang nanti dia tumbuh itu menjadi padi. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut. Ini adalah konsep yang pertama. Di awal tadi ada 6 konsep kan? Ini adalah konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita akan bermain sebentar Bapak Ibu. Bisa dengan teman sebelahnya. Pak Riase dengan Pak Budi, Bu Wahyu dengan Bu Emi, Bu Diah dengan Bu Ari, kemudian Bu Eka dengan Bu Suning, Bu Mangku dengan Bu Gita, Bu Aris dengan Bu Epi. Bu Desa silakan sebagai observer. Bisa dilihat apa yang terjadi. Tugasnya adalah coba kepalkan satu tangan Bapak Ibu. Ya, anggap di dalam kepalan tangan ini adalah ada sesuatu hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya, anggap di sini ada hal yang berharga yang harus Bapak Ibu jaga apapun kondisinya. Sekarang dengan teman giliran. Misalnya sekarang Pak Budi mengepalkan tangan, Pak Riase silakan. Bagaimana caranya biar Pak Budi itu membuka kepala tersebut? Apakah dengan membujuk, meraih, dengan apa misalnya memaksa? Nanti kalau sudah selesai giliran, ya giliran. Sudah paham? Oke, silakan. Silakan dirayu, dipaksa, misalnya pakai jalan kekerasan, misalnya silakan. Oke, giliran satu dulu mengepal, yang lagi satunya berusaha membuka, ya berusaha membuka kepala tangan temannya. Bukan main shoot. Siapa duluan misalnya? Pak Budi, oke. Jadi yang mengepal Pak Budi.
Riase berarti merayu. Gimana biar Pak Budi membuka? Bapak Ibu yang lain silakan dicoba. Boleh silakan. Tapi hati-hati, jangan dipukul temennya. Silakan. Oke, silakan Ibu. Mau membuka? Oke, sekarang giliran coba. Boleh silakan dirayu, dipaksa. Boleh dikritikin, boleh dikritik, boleh. Sudah? Oke, kita akan bahas bagaimana rasanya menjadi orang yang mempertahankan diri dengan orang yang berusaha merayu, menggelitik, menendang, ada yang menendang tadi, mengancam. Oke, ya. Itu terbuka tidak? Siapa yang bisa membuka? Bu Suning bisa membuka punyanya mereka. Ada lagi? Oh bisa? Nggak bisa. Yang lain bagaimana? Nggak ada. Oke, jadi hanya Bu Suning yang bisa membuka kepalanya Bu Eka. Kira-kira kenapa Bapak Ibu tidak bisa membuka kepala tangan teman ini? Karena kita masing-masing mempunyai kepercayaan diri, prinsip masing-masing. Punya kepercayaan diri menurut Bu Mangku, punya prinsip, punya keyakinan untuk mempertahankan bahwa itu adalah barang kita. Ya, itu adalah kontrol. Ya, itu adalah kontrol. Ini paradigma yang mau kita ubah, Bapak Ibu, bahwa nah ini yang akan kita ubah, gitu. Paradigma berpikir kita bahwa kita bisa mengontrol murid. Apakah menurut Bapak Ibu bisa mengontrol murid? Bisa? Bisa? Menurut Bu Suning bisa? Bapak Ibu yang lain bagaimana? Yakin bagaimana Ibu? Yakin bisa mengontrol murid. Oke, ada yang bilang tidak bisa? Semua pihak sepakat berarti bisa mengontrol murid? Tidak. Bu Ari bilang tidak bisa mengontrol murid. Bu Gita? Tidak bisa semua murid. Ada alasan masing-masing ya. Kemudian apakah diri kita bisa dikontrol oleh orang lain? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Tergantung mood. Sebagian besar tidak bisa. Berarti Ari sudah bisa yakin bahwa tidak ada orang yang bisa mengontrol saya. Oke, lagi sebentar kita bahas. Ya, lagi sebentar kita bahas. Nah, kemudian ini, apakah dengan Bapak Ibu mengkritik murid itu bisa menguatkan karakter murid? Setuju itu? Bu Emi tidak setuju. Bapak Ibu yang lain? Bisa jadi, belum tentu. Ada yang tidak setuju. Ada yang setuju? Nah, ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan ini ada sebuah ilustrasi itu menurut teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser, bahwa kita bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol kita, itu adalah ilusi. Tidak benar. Guru mengontrol murid itu ilusi, tidak benar, itu tidak bisa kita mengontrol murid. Kritik membuat orang bersalah menjadi kuat karakternya. Mungkin ada alasan begitu, kalau kritik dia biar menjadi kuat, menjadi orang yang tegar gitu kan. Ilusi itu tidak benar. Kemudian semua penguatan positif efektif
efektif dan bermanfaat. Itu juga sebuah ilusi. Jadi Bapak Ibu mungkin sekarang bisa timbul pertanyaan-pertanyaan di pikirannya. Apa ini? Kemudian orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Kita lanjut lagi ya. Nah ini tadi ada yang mengatakan kita bisa mengontrol murid. Nah saya contohkan Bu Eka tadi. Bu Eka bisa dibuka kepalanya itu, kepala tangannya oleh Bu Suning. Apakah karena Bu Suning hebat? Bukan, kita meraih. Nah, apakah ya Bu Suning bilang pintar meraih? Benarkah begitu? Hari ini benar. Apa tidak karena Bu Eka memang memberi izin nih? Secara Ada juga. ya, kalau Bu Eka mau, oh itu gimana? Bu caranya tidak bakalan bisa Bu. Tidak bakalan bisa. Karena ada unsur kasih. Ya, berarti itu ada alasan. Setiap tindak laku kita ada alasan. Ya, ada alasan Bu Eka membuka, ada alasannya. Tapi Ibu kan mengizinkan itu. Murid tadi disampaikan, apakah bisa mengontrol murid? Bisa. Kalau murid tidak mengizinkan dirinya dikontrol, bisa tidak? Nah, karena dia mau, dia mengizinkan, dia izinkan kita sebagai guru mengontrol, karena dia ada alasan, ada tujuan. Tujuannya apa? Mungkin biar tidak dimarahi guru. Saya takut dihukum, kan seperti itu kan? Itu motivasi. Itu motivasi Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi ada kebutuhan dasar yang membuat seseorang itu berperilaku. Murid membiarkan dirinya dikontrol, ada alasannya. Tadi motivasinya ada karena takut dihukum. Ada yang dia dipuji misalnya. Itu termasuk motivasi apa? Jenis motivasi apa itu? Betul, eksternal. Motivasinya itu dari luar dirinya. Dia ingin dihargai, dia ingin dipuji, dia takut dihukum. Guru bisa mengontrol dengan tata tertib. Itu kan motivasi eksternal. Tugas kita sebagai guru adalah menumbuh kembangkan motivasi intrinsik yang ada, bahwa dia itu mengikuti aturan karena memang tahu bahwa aturan itu bermanfaat. Dia itu mau dikontrol oleh guru bukan karena takut, tapi memang dia mempunyai alasan bahwa oh itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk guru saya, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa mengembangkan motivasi intrinsik. Ya, sebisa mungkin kita harus mulai berubah ya, dari paradigma ekstrinsik itu untuk menjadi motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah ini Bapak Ibu, perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kontrol itu motivasi intrinsik dari dalam diri. Apakah semua orang melihat hal yang sama? Punya pandangan yang sama? Nah, jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, apakah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Bisa tidak? Tidak kan? Jadi kita berusaha memahami bahwa ada hal-hal yang bisa kita pandang berbeda, dari sudut pandang berbeda. Si A menilai A, si B belum tentu. Kontrolnya itu ada di diri masing-masing. Kemudian, kalau stimulus respon menganggap bahwa perilaku buruk melanggar aturan itu adalah sebagai sebuah kesalahan. Dalam teori kontrol dikatakan perilaku itu walaupun buruk sekalipun, walaupun salah sekalipun, itu ada tujuannya. Itu yang harus kita kenali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Kalau kontrol tidak ada orang yang bisa mengontrol. Saya adalah saya,
gitu kan? Ketika dia gagal membujuk, ya dipaksa dengan segala cara. Kalau di teori kontrol ada kolaborasi, ada konsensus untuk pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir kalau stimulus respon itu ada menang, ada kalah. Kalau teori kontrol win-win solution, menang-menang. Kita lanjut. Nah ini, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Aturan. Nah, oke, aturan. Apa lagi? Tata tertib. Apa lagi? Ketepatan waktu. Ada lagi? Berarti kalau kita berbicara disiplin itu ya. Nah, sebenarnya disiplin itu pengertiannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu disiplin itu bukan tentang pelanggaran, bukan tentang tata tertib, bukan tentang hukuman ketika dia melakukan pelanggaran. Itu pikiran kita tentang disiplin. Sebenarnya disiplin itu lebih ke kesadaran dalam diri, intrinsik internalnya dia, menyadari dirinya itu siapa, sehingga dia itu bisa bertanggung jawab. Tindakan-tindakan, pilihan-pilihan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu ada di sini, kalau dibilang saya memaksa, kalau Bapak Ibu tidak mau, bisa ada di sini? Tidak ada kan? Itu karena memang dalam diri Ibu yang mendorong, mengontrol. Saya mau ada di sini, penasaran apa sih yang mau disampaikan, seperti itu. Ya, nah ini Dayat Gosen menyampaikan bahwa disiplin itu mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana cara kita memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bapak Ibu pasti mempunyai kan nilai-nilai keyakinan diri yang membuat Bapak Ibu berperilaku sehari-hari. Nah ini, jadi tujuan dari disiplin, sekarang kita berbicara tentang disiplin positif adalah menciptakan murid yang merdeka. Merdeka yang bisa berdisiplin, berperilaku secara sadar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nah ini, mungkin nih, Bapak Ibu sering mendengar nilai-nilai kebajikan universal. Pernah mendengar? Saya kemarin sebelum CGP itu saya sering mendengar Pak Juli kalau memberikan pengarahan itu sering nilai-nilai kebajikan yang kamu yakini. Saya penasaran, ternyata setelah belajar, oh ini maksudnya nilai-nilai kebajikan universal. Itu nilai yang disepakati bersama, yang lepas dari suku, bangsa, ras, agama, kesepakatan bersama. Contoh nilai kebajikan itu apa? Kalau di pendidikan Indonesia ada profil belajar Pancasila. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, berkebinaan global, kreatif. Apakah ada jenis nilai kebajikan yang lain? Ada. Ada banyak Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gali. Bertanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, empati dan lain sebagainya. Nah, itu kita belajar konsep yang pertama. Yang kedua kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Sebelumnya masih semangat Bapak Ibu? Fokusnya tidak terbagi walaupun agak panas di sini. Saya merasakan kepanasan di sini. Oke,
Kita lanjut, apa ada pertanyaan? Nanti pertanyaan di akhir kali gitu ya. Ya, sekarang kita lanjut. Masih panjang jalannya. Ini baru konsep yang kedua. Nah ini, tadi sudah saya sampaikan. Filosofi pendidikan Kerajaan Dewantara adalah menuntun. Motivasi yang kita harapkan dimiliki oleh anak itu adalah motivasi intrinsik, ya internal, motivasi dari dalam diri. Dia berperilaku bukan karena takut aturan, dia berperilaku bukan biar dipuji, biar mendapat imbalan. Itu jadi motivasinya itu muncul dari dalam diri, kesadaran diri. Itu yang berusaha kita munculkan di anak-anak kita. Nah ini membedakan hukuman dan konsekuensi. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman berapa orang? 2 orang, 4, sisanya konsekuensi. Oke, tadi sebentar kita cek. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman, sepakat. Yang ketiga, murid push up 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pinter ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman? Sepakat ya, konsekuensi. Oke. Yang terakhir, murid mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Oke, kita cek. Tadi sebentar Bapak Ibu akan membedakan. Kalau yang masih bingung, mana hukuman, apa maksudnya konsekuensi, seperti itu. Nah ini, gimana jawabannya tadi? Benar, terus, oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa sih? Gimana membedakan hukuman dan konsekuensi? Masih bingung? Oke, kita lanjut. Nah ini, perbedaan. Kalau hukuman itu biasanya harus terjadi, walaupun menyakiti ya, menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kemudian menyakiti baik fisik, hati, jangka waktu yang lama. Dendamnya itu sampai bertahun-tahun. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang menghukum muridnya sampai dia tersakiti sekali, dia merasa dendam sampai tamat pun masih diingat itu, terngiang-ngiang itu. Ini ibu ini pernah menghukum saya, tunggu nanti kalau saya sukses itu saya bawa mobil, saya tidak akan lihat Bapak Ibu. Nah, kan seperti itu. Tapi saking sakit hatinya itu lama itu. Kalau konsekuensi lebih ke jangka pendek. Kemudian kalau hukuman biasanya anak itu benci. Kalau seperti tadi kedisiplinan itu benci. Ketika Anda mendengar kata disiplin itu benci karena sering dihukum. Kalau konsekuensi dia akan menghargai karena memang sudah muncul itu dalam dirinya itu kesadaran. Kemudian ini hukuman itu kan memaksa. Apakah murid punya pilihan? Tidak. Tadi lari keliling, lari ke tangan, kan dipaksa itu. Nah, kalau di konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Kemudian ini hati-hati Bapak Ibu. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri karena menimbulkan identitas gagal. Jadi ini kemungkinannya. Kalau konsekuensi dia bisa menyesuaikan diri karena ada aturan kan, dia harus menyesuaikan diri, tidak boleh terlambat sekian menit, ya harus menyesuaikan diri. Kemudian, nah kalau dia sering dihukum, anak itu akan cenderung menyembunyikan kesalahannya, tidak mengakui bahwa dia
Nah, kalau di konsekuensi, anak itu belajar mematuhi bahwa ada aturan yang harus mereka patuhi. Kemudian, nah ini hukuman akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu ada haknya ke yang hilang. Contohnya seperti ini: membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Dia disuruh membersihkan, kan karena memang dia menyenggol, dia salah menyenggol, bukan malah disuruh lari keliling lapangan. Dia harus bertanggung jawab membersihkan tumpahan air itu. Selanjutnya, jadi ini kesimpulan disiplin berupa hukuman dengan disiplin dalam bentuk konsekuensi. Bapak Ibu, dari perbedaan tadi ini adalah kesimpulannya. Jadi kalau dalam bentuk hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, bisa apa saja itu bentuk hukumannya. Kemudian untuk membuat hukuman itu anak itu tidak dilibatkan, pasti satu arah itu. Kalau guru melihat anak melanggar, ya sudah, kamu dihukum begini. Guru yang menentukan, murid hanya menerima, harus dijalankan. Kemudian hukuman yang diberikan ada yang fisik, push up, disuruh push up, tadi keliling lapangan 5 kali. Kemudian bisa juga menyakiti dengan verbal, dengan kata-kata. Kalau disiplin konsekuensi itu sudah terencana, karena memang sudah disepakati, ada aturan kan. Kalau melanggar aturan, itu kan kesepakatan bahwa ada aturan di sekolah ini, kamu harus menyepakati. Kalau melanggar, ada konsekuensinya, seperti itu. Kemudian jadi murid itu sudah mengetahui bahwa ada konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi mereka itu harus menerima konsekuensi tersebut. Mungkin ada perasaan tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Nah, sekarang kita lanjut ke restitusi. Ini Bapak Ibu, restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusi proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dengan restitusi anak itu oke, dia salah, tapi dengan restitusi kita memberi peluang untuk anak itu memperbaiki kesalahannya, bahwa wajar, kesalahan itu wajar, siapapun pernah berbuat salah kan. Nah, tugas kita bagaimana caranya agar mereka bisa memperbaiki diri, tidak mengulang kesalahan yang sama. Kemudian proses kolaboratif, restitusi itu proses kolaboratif antara murid dengan guru, mencari solusi. Walaupun nanti yang lebih berperan di sana adalah murid, menentukan solusi apa, bagaimana caranya, dan lain sebagainya, itu tetap di murid. Kemudian, nah ini restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, memulihkan diri ketika dia salah. Kalau hukuman susah pulihnya. Dia akan membentuk identitas baru, identitas gagal. Kalau restitusi dipulihkan. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa beranjak dari hukuman ini menjadi menggunakan restitusi. Di akhir kita akan belajar 3 tahap dalam segitiga restitusi. Jadi dalam restitusi ini sebisa mungkin anak dilatih untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kembali lagi Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Buang jauh-jauh bagaimana anak itu menonjolkan motivasi ekstrinsiknya dari luar, karena itu tidak akan bertahan lama. Dia itu taat aturan, tidak akan tahan lama kalau motivasinya ekstrinsik. Kalau ada guru, dia akan taat,
dia akan tidak ribut, dia tidak akan melakukan pelanggaran. Tapi kalau tidak ada guru, balik lagi dia. Jadi itu tidak bertahan lama. Jadi sebisa mungkin kita munculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya dengan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah ini, jadi ciri-ciri Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar dari perilaku seseorang. Dia berbuat sesuatu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar. Itulah yang Bapak Ibu guru-guru cari, gali. Apa sih kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi anak ini? Ketika gurunya menjelaskan, dia bermain-main, itu dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Atau ketika gurunya menjelaskan, anak itu anteng, dia mendengarkan, aktif berdiskusi, berpendapat dan sebagainya, itu juga dia memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Lagi sebentar kita bahas itu jenis-jenis kebutuhan dasar. Nah ini seperti saya sampaikan tadi hukuman sudah itu memunculkan identitas gagal, sedangkan disiplin berupa konsekuensi dan restitusi itu memunculkan identitas sukses. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin dalam penerapan sehari-hari ini menerapkan, kalau bisa restitusi, kalau belum bisa sekali silakan berlatih dulu, berlatih pelan-pelan. Tidak ada kata tidak mungkin selama kita mau belajar, seperti itu. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh satu kasus itu adalah siswa tidak membuat PR. Banyak mungkin kasus seperti ini yang Bapak Ibu alami di kelas ya, anak yang tidak membuat PR. Kalau hukuman, misalnya hukumannya itu biasanya apa? Hukuman yang diberikan ketika anak tidak membuat PR yang Bapak Ibu berikan, menghukum di depan kelas, berdiri misalnya kakinya diangkat seperti itu. Masih ada yang begitu? Tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Kemudian menulis dalam buku itu, biar semua buku lembar-lembarannya terisi penuh gitu misalnya. Ada begitu? Ada. Bu kita begitu? Tidak, ya. Jangan Bu kita ya, jangan. Kemudian ini ketika murid salah, gurunya itu marah-marah sehingga muridnya menjadi takut. Ada? Ada. Di sini? Ada. Pernah? Oke, ada. Nah, kalau konsekuensi ini, murid itu tidak membuat tugas. Konsekuensinya ketika jam istirahat, ya membuat tugasnya. Berarti kan ada yang dikorbankan. Karena memang konsekuensinya harus seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa kok pakai cara ini. Jangan suruh anaknya berdiri atau lari nanti. Kemudian ini gurunya itu tegas. Jadi sikapnya itu dihormati oleh murid-murid, bukan sekadar marah-marah, teriak-teriak. Sedangkan restitusi, nah ini kembali lagi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam keyakinan kelas. Jadi ketika murid itu tidak mengerjakan PR, bisa ditanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar. Tapi sebelumnya tentu anak-anak itu harus paham dulu keyakinan kelasnya itu seperti apa. Kalau belum bingung, kita tanyakan keyakinan kelas apa ya. Kemudian ini murid menjadi terbuka, menghormati diri dan orang lain karena dia diperlakukan dengan baik. Dia itu difasilitasi untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah ini sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu di kelas sudah ada keyakinan kelas,
Sudah. Prosesnya seperti apa? Siapa yang membuat itu sudah ada atau Bapak Ibu yang memfasilitasi? Bersama. Bapak Ibu bersama murid. Berarti itu di mata pelajaran apa sudah ada di kelasnya? Di mata pelajaran berarti ada. Keyakinan kelas apa kesepakatan kelas? Keyakinan apa kesepakatan? Model kesepakatannya kalimatnya coba. Bu Gita. Disiplin dengan waktu. Misalnya datang ke kelas sudah jam, ya kelas. Oh, sudah dari awal seperti itu. Tidak berupa kalimat negatif. Nah, sudah seperti itu. Kalau negatif tidak datang lambat. Oh, ya. Biasanya kan begitu aturannya. Kamu tidak boleh datang terlambat. Bukan, berarti sudah ke tahap selanjutnya. Karena proses untuk membentuk keyakinan kelas itu dari aturan-aturan dulu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, disepakati. Oke. Setelah itu baru diubah kalimat-kalimat negatif tadi menjadi positif. Tidak boleh terlambat ke kelas. Kalimat positifnya datang tepat waktu. Nah, itu kalimat positifnya. Dari kalimat positif selanjutnya akan menjadi keyakinan kelas. Tadi di awal sudah saya jelaskan, keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Tadi Bu Gita sudah menyatakan bahwa itu adalah kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi yang membuat adalah murid, yang menyepakati adalah murid, yang melaksanakan nanti adalah murid. Berarti dari, oleh, untuk murid. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu nanti tekankan itu. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Misalnya, saya contohkan begini nanti. Nah ini kan sudah tadi ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, yang bebas dari suku, ras, agama, golongan, bangsa, dan lain sebagainya. Nah ini pernah tidak Bapak Ibu seperti ini? Larangan tidak memakai helm sebenarnya untuk apa sih? Apa biar tidak ditangkap polisi? Biar tidak untuk keselamatan. Kemudian harus menjaga kebersihan. Kemarin di COVID pakai masker. Itu untuk apa sih? Kesehatan, keselamatan bersama kan? Nah itu. Jadi nilai keyakinan apa yang bisa kita ajarkan ketika kamu jalan pakai helm? Tujuannya itu adalah kita yakin bahwa dengan kita pakai helm akan selamat. Bukan karena ada polisi, nanti saya kena tilang. Itu yang harus dihapuskan. Jadi keyakinan-keyakinan seperti itu Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu latih pada anak-anak. Biar perilaku mereka sehari-hari tercermin dari keyakinan-keyakinan kelas itu. Bertanggung jawab. Misalnya di kelas itu datang tepat waktu. Apalagi menaruh barang pada tempatnya, dilarang merusak sarana sekolah. Jadi itu kan keyakinan yang harus dimiliki anak itu bahwa kita harus bertanggung jawab, kita harus menghargai, kita harus menghormati. Ketika ada guru mengajar di kelas, yaitu bolos, yaitu main HP, yaitu main-main di belakang. Itu kan kalau dia bisa belajar dengan benar, dia itu membentuk keyakinan bahwa saling menghormati, bahwa saya menghormati Bapak Ibu guru, saya juga menghormati diri saya sendiri. Bisa Bapak Ibu deh, keyakinan kelas itu yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Karena ini penting, keyakinan kelas ini akan kita gunakan di segitiga restitusi. Kalau di keyakinan kelas ini masih bingung, anak-anak masih bingung, belum paham, ketika restitusi
Bapak Ibu meyakinkan bahwa anak-anak sudah memiliki keyakinan keras dan sudah menerapkan itu dalam kegiatan sehari-hari. Ya, lewati. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Peraturan dan keyakinan keras perbedaannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kerasnya tanggung jawab kan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu bentuk penghormatan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran itu menghormati orang lain. Komitmen. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu kan untuk kesehatan. Itu untuk kesehatan, untuk keselamatan. Kemudian gunakan masker, itu untuk kesehatan. Jangan berdiri berlari di kelas atau koridor. Mungkin anak-anak kalau tidak mengerti, kenapa sih? Kok saya bisa main-main, menyenangkan? Padahal itu kan tidak aman. Kita tidak memberikan izin anak-anak lari-lari di koridor itu untuk keamanan, untuk keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Itu keyakinan kelas yang harus Bapak Ibu tanamkan pada anak-anak. Berikutnya, nah ini kita akan lanjut ke kebutuhan dasar. Tapi sebelumnya, ngantuk ya Bapak Ibu ya. Kita expliking sebentar. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah ini. Saya kemarin intip di FB. Coba Bapak Ibu. Ya, tarik nafas dulu Bapak Ibu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Coba 3 kali, tarik nafas, hembuskan. Bapak Ibu mau berdiri dulu berdiri dulu silakan. Goyang-goyang, pinggul dulu. Gerakan tangan, badan dulu silakan. Ya, karena ini waktunya lama, sekitar 1,5 jam. Ya, sudah Bapak Ibu? Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Kita akan latihan. Ini nanti Bapak Ibu ikuti apa yang saya sampaikan. Petunjuknya adalah, clue-nya adalah, baru saya bilang clue, mungkin ada yang senyum-senyum udah tahu. Bumi itu bulat. Bisa menebak? Apa yang mau saya sampaikan? Kalau yang biasa main sosmed ini, TikTok, di FB itu pasti tahu. Oke, gue kan ketawa itu. Oke. Nah, clue-nya adalah bumi itu bulat. Angka 6 ada 1. Wih, dong. Ya, berarti clue-nya sudah diketahui. Variasi tahu ini. Tahu variasi? Oke, saya tes lagi sebentar. 8, angka 8 itu ada? Coba yang sudah tahu dia lulus. Variasi masih bingung ini. Oke. Angka 9 itu ada? Nah, betul, 1. Angka 88 itu ada? Udah pintar berarti. Ya, kan petunjuknya bumi itu bulatannya Pak variasinya ya bulan. Kalau 6 bulatannya ya 1. 6, 9 juga 1. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita berbicara tentang kebutuhan dasar. Apakah Bapak Ibu punya kebutuhan dasar? Punya? Yakin? Ada yang tidak punya? Ada yang tidak punya? Semua tindakan manusia ada tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang suka memperhatikan, ada tidak? Misalnya ketika ada orang lewat, dia itu memperhatikan perilaku. Ini orangnya ini gimana sih? Apa sih yang dia lakukan? Kenapa sih dia begitu? Ada yang begitu? Ada, balik gitu. Nah, sekarang coba
maupun ke murid-murid kita, atau mungkin nanti anak-anak di rumah, suaminya di rumah, istrinya di rumah. Kebutuhan dasar apa yang akan mereka penuhi? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Ini kebutuhan paling dasar, ini kebutuhan fisiologis. Makan, minum, tempat tinggal, perasaan aman. Itu kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu punya kebutuhan ini? Punya. Kebutuhan yang pertama tadi? Punya. Itu yang buat kita hidup ya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang itu kebutuhan diterima. Bapak Ibu diterima di lingkungan, di ruang guru misalnya, di rumah, di sekolah misalnya, itu untuk memenuhi kebutuhan diterima, rasa kasih sayang, kemudian berada dalam suatu kelompok, terhubung, terkoneksi dalam kelompok tersebut, baik itu dengan teman, dengan murid, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan, freedom, yaitu kebutuhan kita punya pilihan untuk melakukan sesuatu, butuh akan kemandirian, butuh akan otonomi, pilihan yang mengendalikan tingkah laku Bapak Ibu. Punya tidak kebutuhan ini? Bapak Ibu ini bebas tidak? Bebas, ingin bebas, tapi bebasnya tentu itu yang bertanggung jawab. Oke, sekarang saya juga mau saya bebas yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan, fun. Kebutuhan bermain, tertawa, menikmati apa yang dilakukan. Bapak Ibu main HP, nonton YouTube, misalnya lihat IG, lihat TikTok, buat konten, itu untuk memenuhi kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar kesenangan. Anak-anak kita bermain bola ketika guru ngajar, misalnya bedal itu di situ main bola. Pelanggar itu, ya membuat keributan. Itu walaupun dia salah begitu, dia ada alasannya, ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, kesenangan, bermain-main, seperti itu. Kemudian kekuatan, kebutuhan akan kekuatan, empowering, pengakuan dalam interaksi sosial itu, pengakuan itu penting ya, keberadaan kita, kemudian menjadi kompeten, menjadi terampil, prestasi kita diakui, ketika berbicara didengarkan. Nah sekarang saya berdiri di sini, kebutuhan dasar apa yang mau saya penuhi? Bisa nggak Bapak Ibu tebak? Dari kelima kebutuhan dasarnya, kekuatan bahwa dia, saya merasa puas ketika Bapak Ibu mau mendengarkan, apalagi ketika Bapak Ibu paham, apalagi ketika nanti tanya jawabnya itu aktif gitu, diskusinya lancar. Wih, saya merasa berkompeten, saya itu merasa kompeten. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah ini, sekarang kita belajar 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu silakan saya ajak nonton video, ya, nonton video. Bapak Ibu bisa mengecek 5 posisi kontrol itu. Nah ini, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Nanti setelah menonton video, Bapak Ibu bisa melihat ya ke dalam diri selama ini dalam proses di kelas, misalnya di sekolah, di rumah, posisi kontrol apa yang paling sering Bapak Ibu terapkan? Siapa Bapak Ibu ya? Nah ini.
bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Selamat menonton, silakan disimak. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan memilih. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Di posisi kedua. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau kita alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kamia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bagaimana Bapak Ibu setelah menonton video Naren dan Bu Guru tadi? Ada yang terpikir tidak? 5 posisi kontrol ya. Nah ini penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tadi, ilustrasinya sudah di video. Kira-kira posisi mana yang paling sering Bapak Ibu tampilkan? Sebagai teman. Oke, Bu Gita dan Bu Adis sebagai teman. Bapak Ibu yang lain ada sebagai, silakan. Bu Dia sebagai teman. Sebagai teman. Dada sebagai pemantau misalnya, atau sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau bahkan sudah di posisi ideal sebagai manajer gitu? Belum? Oke. Jadi Bapak Ibu, apakah posisi teman itu salah? Saya kembalikan pertanyaannya. Ya, jadi gini, 5 posisi kontrol itu adalah 5 posisi yang paling sering kita lakukan gitu, sadar atau tidak sadar. Idealnya itu kan kita bisa melaksanakan posisi manajer, itu paling ideal. Kalau bisa dilakukan bagus sekali. Tapi paradigma kita memang harus berubah dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, tinggal jadi pemantau, bisa kita praktekkan sebagai manajer. Di awal saya sudah sampaikan bahwa sebisa mungkin kita berusaha mewujudkan atau mengembangkan murid-murid agar memiliki motivasi internal. Motivasi internal. Kalau misalnya sebagai teman itu masih motivasi apa? Menurut Bapak Ibu, eksternal, ya, karena dia melihat gurunya, ya, dia melihat gurunya itu sebagai seorang yang mau membantu, siap membantu, padahal salah, oke, absennya
Ya, ketergantungan karena murid itu menganggap ibu atau bapak wali saya siap membantu, dalam artian kalau saya salah nanti dibantu itu dibenarkan itu. Jadi dia itu akan merasa tergantung, sedikit bermasalah itu dia akan mencari gurunya. Jadi mungkin kalau bapak ibu selama ini, saya sendiri bapak ibu sebelum saya belajar ini pemikiran saya begitu. Ketika saya memposisikan diri sebagai teman, ketika anak-anak itu nyaman datang ke saya, berarti saya itu sudah berhasil. Ternyata ya itu harus kita ubah. Itu ternyata bukan motivasi dari dalam diri anak itu. Dia itu merasa tergantung. Itu adalah motivasi ekstrinsik, bukan dia itu disiplin, dia itu menjadi anak yang benar, itu yang taat aturan, bukan karena dari dalam dirinya, tapi karena dari luar, faktor guru, faktor orang tua, faktor teman, faktor lingkungan. Jadi sebisa mungkin kita harus berubah. Seperti tadi disampaikan, memang tidak mudah untuk bisa mencapai posisi manajer, tapi bukan berarti tidak bisa. Sekarang tergantung bapak ibu, tergantung saya mau tidak melaksanakan itu. Kembali lagi ke kontrol bapak ibu, kontrol diri, bahwa kita juga memiliki kemerdekaan, guru memiliki kemerdekaan, memiliki kontrol, sama seperti murid. Kita tidak bisa mengontrol mereka, kita bisa mengontrol diri sendiri. Mulai dari ini, 5 posisi kontrol ini, yang mana yang akan bapak ibu terapkan. Sebisa mungkin posisi kontrol yang kita terapkan adalah posisi manajer. Karena dengan posisi manajer, anak itu diajak guru dan murid berkolaborasi, tidak satu arah. Kalau posisi yang lain itu masih searah dia. Anak itu harus melakukan ini. Tapi kalau manajer, kita mengajak anak kenali. Tadi keyakinan kelasnya ditanya. Ketika dia terlambat, keyakinan kelas apa yang tidak dia laksanakan? Ketika dia misalnya tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas apa yang dia langgar? Ketika dia terlambat datang ke sekolah, keyakinan kelas apa yang dia langgar? Walaupun seperti tadi disampaikan, dia terlambat pasti ada alasannya, ada alasan. Sebisa mungkin kita ajak anak bahwa salah oke, gak apa-apa. Yang penting apa yang bisa kamu lakukan setelah berbuat salah ini, memperbaiki diri. Mau berubah enggak? Tidak terlambat lagi menjadi murid yang lebih baik lagi. Keyakinan kelas apa yang bisa kamu tebakkan, bisa kamu yakini lebih untuk menguatkan agar tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti tadi. Nah, itu bapak ibu, itu yang kalau bisa kita lakukan. Tidak ada kata tidak bisa selama kita mau mencoba. Sepakat ya bapak ibu? Sepakat. Jadi nanti ketika ada siswa melanggar, misalnya kan paling sering ini seperti tadi bapak ibu sampaikan, disiplin itu adalah pelanggaran aturan tata tertib sekolah. Bisa tidak bapak ibu memposisikan diri sebagai manajer itu, sabar, ajak mereka, bukan sebagai penghukum. Kamu terlambat, kemarin sudah terlambat, sekarang terlambat lagi. Kamu terus mau kamu apa? Nah, itu apalagi berisik, menghardik. Harus diubah ya. Gitu kan Bu. Selanjutnya, nah ini kita sampai di bagian akhir segitiga restitusi. Ini kemarin sudah rembuk, kita akan membuat komunitas belajar. Komunitas belajar, salah satu kegiatannya itu adalah ini. Kita akan berlatih menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan anak-anak terkait dengan disiplin. Oke, Bapak Ibu, di awal yang sampaikan dulu, nanti untuk berikutnya kita akan belajar lebih dalam lagi. Kalau nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Segitiga restitusi, segitiga
2, 3. Nah ini segitiga restitusi itu 3 langkah restitusi. Restitusi tadi sudah kan di awal mengajak anak berkolaborasi, mengembalikan mereka, mengajak mereka menyelesaikan permasalahannya secara kolaborasi, menemukan keyakinan-keyakinan yang ada pada dirinya. Nah, ini ada 3 tahap Bapak Ibu, ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah yang paling bawah, menstabilkan identitas. Yang selanjutnya di sisi sebelah kiri adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang di kanan adalah menanyakan keyakinan. Ini tadi yang saya sampaikan. Segitiga restitusi ini akan bisa Bapak Ibu terapkan bersama anak-anak kalau anak-anak itu sudah punya keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Tahu dia ketika Bapak Ibu tanya, keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Kalau mereka tidak tahu ini, nah ini prosesnya akan lebih lama lagi. Bapak Ibu harus menjelaskan lagi seperti itu. Jadi nanti bisa diselipkan saat memberikan materi di kelas pelajaran, bisa diselipkan keyakinan kelas ini biar mereka paham. Ya. Siap Bapak Ibu? Yang sampaikan dulu ini untuk yang pertama, menstabilkan identitas itu bukan berarti bahwa murid itu salah, mereka tidak ada yang bisa dilakukan. Salah itu adalah hal yang wajar, bahwa semua orang pernah salah. Itu konsep awal dulu untuk menstabilkan identitas, sehingga walaupun mereka salah, walaupun mereka gagal, mereka memiliki konsep diri yang positif bahwa oh, saya bisa belajar dari kesalahan ini, saya bisa memperbaiki diri dari kesalahan ini. Itu konsep menstabilkan identitas, bukannya menyatakan kamu salah, kamu tidak bisa apa-apa. Di sini kita belajar bagaimana konsep menstabilkan identitas. Segitiga restitusi itu utamanya bisa dilihat dari kalimat yang Bapak Ibu ucapkan, ya, dari kalimat yang Bapak Ibu ucapkan. Di menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, salah itu manusiawi. Semua orang pernah salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, kan? Kamu pernah salah, orang lain pernah salah, seperti itu. Jadi dia tidak merasa sendiri bahwa oh ternyata ada yang pernah ada di posisi ini, tapi dia bisa bangkit menjadi lebih baik dari dia hari ini. Sehingga dia itu tidak menyalahkan dirinya sendiri. Itu maksudnya tidak memunculkan identitas gagal pada anak. Nah, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri dengan dia berbuat salah itu? Apakah dia berbuat baik pada dirinya sendiri? Dia berpikir, oh iya ya, saya melakukan ini, padahal ada hal yang lebih baik yang bisa saya lakukan. Itu yang harus Bapak Ibu gali. Konsep pertama, sehingga anak bisa lebih terbuka, pikirannya lebih terbuka, mereka bisa menerima Bapak Ibu, sehingga kalau ini sudah terjadi, tahap selanjutnya Bapak Ibu akan lebih mudah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau ini seperti tadi bahwa setiap orang melakukan tindakan karena ada kebutuhan, kan? Ada 5 kebutuhan dasar tadi, masih ingat kan? Nah itu, apapun tindakan seseorang karena ada alasan bahwa dia itu memiliki kebutuhan bertahan hidup, kemudian butuh kasih sayang, butuh kebebasan, kesenangan, dihormati, kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalimat-kalimat yang bisa Ibu gunakan untuk memvalidasi, ya, memvalidasi adalah ini. Kamu melakukan hal yang buruk, kamu melakukan hal yang salah. Ada yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian, apa alasan? Alasan yang mendasari perilaku atau tindakan
yang lebih baik dari apa yang kamu lakukan sekarang. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini beranjak dari kalimat-kalimat berdasarkan tahap-tahap yang ada. Yang ketiga adalah nih, menanyakan keyakinan yang saya sampaikan tadi. Kalau Bapak Ibu ketika mengajak anak menerapkan segitiga restitusi, ketika Bapak Ibu tanya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apakah kamu masih ingat keyakinan kelasnya? Kalau anak itu pernah diajak membahas ini, atau dia punya sudah keyakinan kelas, keyakinan diri, dia bisa menjawab. Tapi kalau tidak, bingung dia. Tidak pernah, Bu. Saya pernah ada di posisi ini. Ketika ada siswa bermasalah, saya coba terapkan segitiga restitusi. Saya menemukan kendala di tahap ketiga ini, menanyakan keyakinan. Ketika saya tanya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, tidak kamu laksanakan? Nah, bingung dia. Akhirnya saya harus menjelaskan lagi bahwa keyakinan kelas itu adalah ini. Ketika kamu di kelas ada guru mengajar, kamu main HP, kamu itu mestinya lebih bisa menghormati. Jadi kamu melanggar keyakinan kelas berupa saling bentuk penghormatan pada orang lain, termasuk juga tidak menghormati, tidak menghargai diri sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya, kamu ingin menjadi sosok seperti apa? Saya ingin menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab. Seperti itu misalnya jawabannya. Jadi ibu bisa melanjutkan, kalau kamu mau menjadi sosok yang bertanggung jawab, apa yang bisa kamu lakukan? Tidak menjabarkan sesuatu, berarti saya di kelas harus ketika guru mengajar saya dengarkan, diberikan tugas saya kerjakan, dan jawaban-jawaban yang lain seperti itu. Jadi digali terus. Kemudian ketika anak menjawab itu, nah, kamu sudah paham, kamu mau menjadi sosok seperti ini. Langkah-langkahnya itu kamu sudah tahu. Apa yang harus kamu lakukan itu kamu tahu. Kapan kamu mau melakukannya? Bisa dilanjutkan itu. Kan harus ada target waktu. Jangan biarkan anak itu ketika dia sudah punya konsep, punya ide, kita harus cari kapan kamu mau melaksanakan ini? Apa langkah-langkah? Kapan kamu mau melaksanakan itu? Baru setelah itu dengan kalimat-kalimat motivasi lainnya. Jadi pada saat seperti itu, yang menjadi fokus utama apakah guru apa murid? Murid ya, karena mereka yang bermasalah, yang menemukan solusinya adalah murid itu sendiri. Langkah-langkahnya murid itu sendiri. Itu yang berusaha dikembangkan melalui restitusi ini. Bukan sekadar kita sebagai guru ketika ada murid yang salah, oke, kamu harus melakukan ini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak begitu. Jadi biarkan mereka mengeksplor dirinya, sejauh mana mereka mampu bernalar kritis, mandiri, bertanggung jawab, menjadi sosok yang merdeka, mampu mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kita mau berlatih nih? Mau berlatih apa bagaimana? Sudah paham kira-kira ini? Sudah paham Bapak Ibu? Sudah? Setelah ini mungkin kita bisa berlatih lagi, ya, memantapkan segitiga restitusi. Karena saya harap ketika ada siswa bermasalah, Bapak Ibu tidak langsung mengirim murid itu ke ruang belajar. Nah, ketawa kan? Ketika ada murid bermasalah, jangan ujuk-ujuk langsung, Bu, BK ini tangani murid. Apakah Bapak Ibu sudah menangani? Sudah menangani? Tangani dulu Bapak Ibu. Coba terapkan segitiga restitusi ini. Kalau Bapak Ibu misalnya masih bingung gitu, keke sih, bagaimana sih? Ini tahap-tahapnya itu ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Saya ada video Bapak Ibu.
contoh penerapan segitiga restitusi ini. Saya juga sudah menerapkan, saya sudah punya video, dua malah, ada 2 video, dan video-video yang lain itu banyak. Kalau Bapak Ibu mau belajar, nanti kita belajar sama-sama. Saya menyampaikan seperti ini bukan berarti saya lebih dari Ibu, enggak. Saya duluan mendapatkan ilmunya, jadi saya berbagi biar kita sama-sama. Karena tujuannya itu kan menumbuhkan budaya positif. Ya, menumbuhkan budaya positif itu hasil kolaborasi, bukan karena 1-2 orang, bukan karena pimpinan, bukan karena 1 guru, 1 wali, bukan. Semua pimpinan sekolah, guru, wali, guru mapel, guru BK, murid, orang tua, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu harus bersinergi untuk menumbuhkan budaya positif. Ya, Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa membantu? Mungkin di sana sudah ada jawaban, ada yang bisa lebih menegaskan gitu. Budaya positif itu kolaborasi. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Kemudian lingkungan aman nyaman, memberi kebebasan anak-anak untuk berproses belajar. Berbuat kesalahan itu adalah wajar. Jadi mereka belajar memperbaiki kesalahan. Kalau masih berbuat kesalahan, belajar lagi sampai menjadi sosok yang lebih baik. Jadi ketika ada anak yang berbuat kesalahan, jangan langsung menghakimi dengan memberikan hukuman, tapi tuntun dia dengan melakukan restitusi, mengambil posisi manajer. Kemudian ketika anak mengalami tekanan, dia akan berada pada posisi sulit, sehingga proses belajarnya pun jadi sulit. Tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru adalah menghilangkan gangguan-gangguan yang dapat menghalangi proses pengembangan diri anak. Dalam artian, ciptakan lingkungan belajar yang aman nyaman. Dari 5 posisi kontrol, coba belajar memposisikan diri sebagai manajer. Gunakan restitusi. Pahami kebutuhan dasar anak. Ajak mereka meyakini keyakinan-keyakinan dari nilai-nilai kebajikan universal yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sepakat nih Bapak Ibu nih? Oke, kalau sepakat kita sudah sampai di akhir. Tadi mohon Bapak Ibu, kalau misalnya masih ada hal yang perlu kita diskusikan dari apa yang saya sampaikan tadi, ada yang masih mengganjal di pikiran Bapak Ibu, mungkin prakteknya sudah Bapak Ibu lakukan, hal yang sudah berhasil atau masih menemukan kendala, ya persilahkan. Ini kita sharing sama-sama. Kalau ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya misalnya, ya persilahkan. Oke, silakan. Ya Ibu Gita, sebentar Ibu Gita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau tidak salah tadi Ibu G menyebutkan bahwa keyakinan lahir dari kesepakatan. Permasalahan dia mungkin agak terkesan curhat sedikit. Jika belum ada tercapainya kesepakatan, maka tidak ada keyakinan. Nah, bagaimana cara seorang guru supaya meyakinkan siswanya untuk menyepakati suatu hal yang nanti menjadi keyakinannya di kelas? Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa nih Bu Gita. Apakah Bapak Ibu ada yang menemukan kendala yang sama dengan Bu Gita? Bagaimana caranya biar anak-anak itu mempunyai
meyakini nilai-nilai kebajikan apa yang disepakati di kelas itu dulu, nanti secara umum di sekolah yang bisa mereka terapkan baik itu di kelas maupun di luar kelas. Ada Bapak Ibu yang mau membantu saya? Oke, jadi ini sepemahaman, sepemahaman. Kita sharing dulu kita. Seperti saya sampaikan tadi, ketika kita bertanya kepada anak-anak, apa keyakinan kelas? Hal yang utama yang harus mereka miliki adalah mereka sudah punya itu, sudah punya keyakinan kelas. Ketika kita tanya, mereka bisa menjawab. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka tidak tahu. Permasalahannya di Bu Gita tadi adalah bagaimana dia sepakat. Kalau seperti itu, nah ini Bu Gita, seperti di awal kan saya sampaikan, masing-masing dari kita punya kontrol diri. Murid punya kontrol diri, guru juga punya kontrol diri. Apakah guru bisa mengontrol kalau murid itu tidak membiarkan kita mengontrol? Bukan bermaksud mengontrol, kesadaran, mereka punya kesadaran dari apa yang akan kita lakukan. Jadi hal pertama yang harus kita dan teman-teman lakukan adalah memunculkan motivasi intrinsik dulu. Caranya bagaimana? Pemahaman bisa dengan contoh-contoh, bisa ajak mereka berdiskusi. Mereka apa? Maunya mereka apa? Mau menjadi sosok seperti apa? Tujuan bersekolah itu apa? Nanti ketika lulus tamat itu mau jadi apa? Apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk menuju ke cita-cita itu? Kan dilakukan dari sekarang, dari bentuk pembiasaan melakukan hal-hal yang positif, disiplin positif, keyakinan. Kesepakatan ini keyakinan bukan untuk Bu Gita, bukan untuk saya, bukan untuk kamu, untuk diri kalian masing-masing. Mau menjadi sosok apa? Kamu memimpikan sosok yang bertanggung jawab. Kan? Kamu mau nanti tamat SMA kerja. Kalau kamu mau bekerja, bagaimana kamu bisa bekerja kalau tidak menghormati diri sendiri, tidak menghormati guru, teman, tidak menghargai orang lain, tidak punya empati, seperti itu. Ketuk kesadaran, itu dulu pertama. Muncul motivasi dalam diri intrinsik. Jangan dibujuk, jangan dirayu dengan iming-iming hadiah. Iming-iming hadiah itu adalah motivasi ekstrinsik. Mungkin saat membuat kesepakatan mau dia, ya Bu, tapi di sini tidak melekat. Itu hanya omongan saja. Apakah mereka melaksanakan? Belum tentu. Tapi ketika mereka sadar bahwa, oh, saya harus belajar dengan baik di kelas, mendengarkan guru, ya karena itu salah satu bentuk saya menghormati, menghargai, bertanggung jawab pada apa yang saya lakukan. Itu akan kembali ke saya. Saya menjadi sosok yang bertanggung jawab, saya bisa memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, itu yang akan saya gunakan nanti. Seperti itu. Itu Bu Gita yang bisa dia sampaikan kira-kira kurang lebihnya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau misalnya masih kurang, nanti kita diskusi lagi. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Bentar balik. Silakan. Ada? Mungkin dalam penerapan restitusi atau bagaimana mengenali kebutuhan dasar. Bagaimana tahu bahwa anak ini ketika berperilaku dia itu mau memenuhi kebutuhan dasar ini. Ada yang pertanyaan seperti itu? Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sebanyak-banyaknya nih, kalau mau. Bu Aris? Ada? Ya, sebentar Bu Aris. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, Ibu. Beberapa waktu lalu saya sempat mengajar di salah satu kelas 11.
saya sedang menerapkan mata pelajaran biologi dengan tema virus. Ya. Kemudian kelas sebelahnya itu sangat ribut. Ternyata baru saya ke kelas sebelah tidak ada guru. Mungkin ibu guru atau bapak guru yang di sana lagi terlambat atau ada urusan, saya kurang tahu. Yang jelas siswa itu ribut. Kemudian saya seperti ini ngomong sama siswa tersebut. Siapa yang bisa duduk tenang, saya akan berikan coklat. Nah, ternyata itu ampuh untuk menenangkan mereka. Walaupun nggak tenang-tenang banget, tapi itu lumayan menenangkan. Nah, di sini apakah itu saya sudah menjadi seorang manajer kah di salah satu 5 posisi kontrol yang udah ibu paparkan, atau saya sudah menjadi teman? Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa ini pertanyaannya Bu Aris, ini membuat saya berpikir keras ini. Sampai Bu Aris berbicara, saya berpikir yang tadi saya jelaskan itu bagian mana ya? Oke, jadi apakah ketika saya memberikan iming-iming coklat pada anak itu saya sudah sebagai manajer atau sebagai teman? Menurut Bu Aris dan Bapak Ibu yang lain, coklat itu motivasi apa? Ya, eksternal. Ketika Bu Aris tidak bawa coklat, ketika suatu saat kelas itu ribut lagi, Bu Gita di situ. Bu Gita nggak bawa coklat, Bu Gita nggak ngasih coklat, kan? Bisa dibayangkan situasinya. Nah, itu motivasinya ekstrinsik. Di saat seperti itu, seperti saya sampaikan tadi, memang agak bukan dibilang susah. Ya memang agak berat gitu, tapi tidak ada salahnya karena kita belajar, kita sudah tahu, oh ternyata yang saya anggap itu bukan hanya Bu Aris saja. Saya juga pernah Bu Aris. Saya ketika anak-anak berhasil dalam suatu tugas yang saya berikan mereka imbalan, saya berikan mereka hadiah. Ternyata setelah saya belajar budaya positif ini itu tidak tepat. Ternyata itu adalah motivasi ekstrinsik. Itu tidak akan bertahan lama. Mereka hanya mau mendengarkan ketika ada imbalan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bertindak karena memang mereka harus bertindak sesuai dengan keyakinan. Dari motivasi intrinsik bahwa tidak ribut itu adalah untuk kondusivitas bersama, menghormati orang lain, menghormati diri sendiri. Jadi ya mau tidak mau hal-hal seperti itu harus saya rubah, harus Bu Aris rubah, teman-teman yang lain juga rubah. Beranjak dari memberikan hadiah, karena di materi ini juga itu hadiah atau penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman, bisa menjadi hukuman bagi orang yang tidak mendapat hadiah itu. Coba bayangkan, ketika satu kelas ibu mengajar misalnya, di sini misalnya, saya muji-muji Bu Aris, saya muji-muji Bu Aris karena Bu Aris aktif setiap saya bertanya. Itu menghukum teman yang lain loh, pujian itu. Dalam artian, dia itu dipuji saya, nah, memunculkan identitas gagal. Saya tidak bisa, saya gagal, saya tidak bisa lebih bagus dari Aris. Gitu. Kemudian itu juga bisa merusak hubungan. Percaya tidak, pernah tidak, anak-anak ibu yang menjadi wali atau guru mapel ada yang pernah cerita kan? Bu, saya tidak suka sama si A. Kenapa? Padahal kan dia bagus, dia disiplin. Ya, karena dia caper Bu. Setiap guru ngajar dia jawab. Dia itu sok rajin Bu, sok disiplin, sok bertanggung jawab. Nah itu, padahal temannya sudah bagus kan? Padahal temannya sudah bagus kok. Dia itu selalu dipuji sama guru. Saya tidak suka Bu.
karena dia sok disiplin dan sebagainya itu, sok baik itu, guru itu jadi memuji-muji dia. Nah, karena pujian-pujian itu, anak itu mempunyai musuh, tidak disukai oleh temannya, merusak hubungan itu guys. Ya, Bapak Ibu guru juga yang lain, ini perlu menjadi pemikiran kita bersama bahwa betul sekali ketika kita belajar ini banyak hal yang harus kita ubah, pola pikir kita harus diubah ya. Bahwa kita menganggap saya sudah menjadi guru yang bertanggung jawab, yang baik, yang profesional. Ternyata setelah membaca materi budaya positif ada hal-hal yang kurang tepat dari perlakuan kita kepada murid, hal yang harus kita ubah. Itu makanya sebenarnya konsep diseminasi ini dilakukan biar ilmu yang begitu luar biasa tidak hanya CGP saja yang dapat, tapi semua juga dapat. Siapa tahu dari ini menjadi tergerak, menjadi termotivasi, walaupun awalnya motivasi eksternal dulu, tapi setelah Bapak Ibu ada di sana, ternyata banyak manfaat, akhirnya, woi, mantap seperti itu. Itu Bapak Ibu, jadi bukan berarti saya itu lebih, bukan. Saya hanya duluan saja. Nanti kalau Bapak Ibu ikut CGP ini juga pasti akan dapat materi ini. Nanti Bapak Ibu pemahamannya itu akan lebih luas. Mungkin apa yang saya sampaikan hari ini ada yang miss, ada yang kurang. Nanti bisa Bapak Ibu tingkatkan lagi. Ada lagi dari Bu Alis gimana? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak kamu membingungkan Bu Alis ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada? Tidak ada? Ada lagi dari Bapak-Bapak? Oke, ya nanti kalau ada lagi setelah ini boleh Pak kita diskusi. Bapak boleh jelasin? Nah, nanti kita akan membentuk kelompok komunitas belajar. Siapa yang jadi wali di sini? Kita, Bu Aris, Bu Ari, Bu Epi, Bu Emi, Bu Wahyu. Nah, nanti kita akan jadi satu komunitas belajar diskusi. Ya, itu. Jadi, baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, hal apa yang kira-kira Bapak Ibu pelajari dari apa yang saya sampaikan tadi? Ada yang mau berbagi tidak? Mungkin ada yang sudah berubah pola pikirnya gitu. Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Tidak ada benar salah, jadi menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu alami tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan, perubahan-perubahan. Mungkin masih dalam hak pemikiran, tidak masalah. Karena masih ada di ruangan ini kan pemikiran dulu. Nanti kalau sudah di luar, sudah di kelas, baru dilaksanakan. Ada Bapak Ibu? Satu saja. Bu ini bantu saya Bu. Terima kasih Bu. Gini ada tadi mungkin salah ya pemikiran saya di posisi kontrol. Ya, dimana saya sering menerapkan posisi kontrol saya pada siswa sebagai teman. Yang tadi Ibu jabarkan bahwa posisi kontrol itu sebagai teman itu akan memotivasi siswa dalam eksistensi ya. Jadi saya berpikir jadi saya harus belajar di posisi kontrol sebagai manajer seperti itu. Mungkin seperti itu. Suksma Bu Eni. Jadi sebenarnya apakah kelima posisi itu, apakah posisi yang paling benar adalah manajer? Itu kan posisi ideal, posisi ideal. Ketika Bapak Ibu belajar, beranjak, memposisikan diri sebagai manajer, itu bagus. Tapi kita bisa kembali melihat karakteristik Ibu, Bapak, karakteristik anak gitu. Apakah posisi teman itu salah? Tidak salah. Apakah posisi pemantau itu salah? Tidak salah. Itu posisi ini kan kembali mengubah bagaimana agar anak itu bisa beranjak. Mungkin sebagai teman bisa dicoba dulu. Sebagai teman itu bisa dicoba dulu. Itu kan
masih dalam posisi identitas sukses dia. Walaupun motivasinya itu adalah eksternal. Karena yang di garis bawahi sebagai posisi teman itu kan dampaknya itu adalah anak-anak menjadi tergantung, menjadi tidak mandiri. Nah, bagaimana caranya biar dari posisi teman, mereka itu nyaman dengan ibu, mau terbuka menyampaikan permasalahan sedikit demi sedikit dari teman itu, ibu bergeser biar mereka itu tidak tergantung, tidak sedikit-sedikit, oh Bu Emi akan menyelesaikan masalah saya, Bu Emi akan memberikan saya solusi. Nah, sedikit demi sedikit ibu munculkan motivasi ekstrinsiknya, berubah ya, sedikit demi sedikit. Mungkin tanpa nanti Bu Emi sadari akan ada di posisi manajer, bisa jadi nanti ketika posisi teman itu Bu Emi melakukan restitusi, sudah melakukan tahap-tahap segitiga restitusi. Nah itu, jadi sedikit demi sedikit, karena itu posisi teman itu masih di eksternal. Kita berusaha agar anak itu bisa memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Seperti ini, Bu Emi yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau menyampaikan hasil refleksinya dari apa yang sudah disimak tadi dengan membandingkan kejadian-kejadian yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini di sekolah? Tidak ada? Sudah pas? Oke, kalau tidak ada, bisa yang akhiri Bapak Ibu, yang mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam pelaksanaannya mungkin saya selio lidah saya ada hal yang tidak berkenan. Itu adalah ketidaksengajaan, tidak ada maksud hati saya untuk menyakiti dengan kata-kata, mungkin menyebut nama, menjadikan contoh, tidak ada maksud saya untuk menyakiti seperti itu. Setelah ini misalnya kalau Bapak Ibu ada hal yang mau di-sharing lagi, kita diskusikan bersama, ayo kita sama-sama. Tidak berfokus selesai hanya di sini hari ini saja, tapi sesudah ini saya mau seperti itu, terjadi kolaborasi. Bapak Ibu, mudah-mudahan selanjutnya Bapak Ibu semua yang ada di sini menjadi CGP. Ya, ikuti prosesnya. Tiap saya membantu Bapak Ibu, walaupun saya tidak bisa membuat Bapak Ibu lulus, tapi setidaknya bisa sharing pengalaman, sharing pengalaman dari tahap administrasi awal sampai di simulasi mengajar dan wawancara, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, materi sudah saya sampaikan semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Sukses Bapak Ibu. Halo, perkenalkan nama saya Putri Yudarini Harisuta. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 3 Ambarawa. Saya sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Bustiayu Kusumawardani tentang budaya positif. Jadi setelah mendengarkan pemaparan beliau, saya menjadi paham bagaimana kita harus membudayakan budaya positif di kelas. Kemudian saya juga lebih memahami tentang 5 posisi kontrol yang harus seorang pendidik itu laksanakan seperti itu, dan langkah yang akan saya tempuh setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Bustiayu Kusumawardani, yaitu saya akan menerapkan prinsip dari segitiga restitusi di kelas. Terima kasih. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Om Santi 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 Om.